Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astong Putra, NIM 20030501094 dari kelas PJKRE. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia, dan juga merupakan ilmu dan seni untuk mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Pengertian kesehatan lingkungan menurut para ahli. Menurut ahli atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan ialah suatu kondisi lingkungannya yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan lingkungan ialah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO. Menurut WHO, ruang lingkup kesehatan dibagi menjadi bagian, diantaranya yaitu 1. Penyediaan air minum, 2. Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, 3. Pembuangan sampah padat, 4. Pengendalian vektor. Pengendalian vektor ialah segala macam suatu usaha yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi populasi vektor dengan maksud mencegah atau memberantas penyakit yang ditularkan vektor atau gangguannya diakibatkan vektor. 5. Pencegahan atau pengendalian pencemaran manusia. 6. Higiene makanan termasuk juga susu. 7. Pengendalian pencemaran udara. 8. Pengendalian radiasi. 9. Kesehatan kerja. 10. Pengendalian kebisingan. Masih menurut WHO, perumahan dan permukiman, aspek keslin dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan migrasi penduduk. Tindakan pencegahannya yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Tujuan kesehatan lingkungan. Adapun tujuan kesehatan lingkungan yang itu 1. Melakukan korelasi, memperkecilkan terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, untuk pencegahan dengan cara mengefisiensikan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk mencegah dari bahaya penyakit. Sasaran kesehatan lingkungan. Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 2003/1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Tempat umum, di mana yaitu hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis. 2. Lingkungan permukiman, yang dimaksudnya itu adalah contohnya rumah tinggal, asrama, atau yang sejenis. Lingkungan kerja. 3. Yang dimana itu perkantoran, kawasan industri, dan lain-lain. Yang keempat, angkutan umum,
kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Lingkungan lainnya, misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana berpindah untuk penduduk secara besar-besaran, atau reaktor tempat yang bersifat khusus. Masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Di Indonesia, permasalahan dalam kesehatan lingkungan antara lain: 1. Air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang berkualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya yaitu syarat fisik: 1. Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Yang kedua, syarat kimia: kadar besi maksimumnya yang diperoleh 0,3 mg dan kesadahan maksimal 500 mg. Yang ketiga, syarat mikrobiologis, yaitu coliform tinja atau total coliform maksimum 0/100 mili air. 2. Pembuangan kotoran atau tinja. Metode pembuangan kotoran yang baik yaitu dengan syarat sebagai berikut: 1. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Yang kedua, tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur. 3. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan. 4. Kotoran tidak boleh tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat atau hewan lain. Yang keempat, tidak boleh terjadi penanganan tinja segar, atau bila memang benar-benar diperlukan harus dibatasi seminimal mungkin. Yang keenam, jamban harus bebas dari bau kondisi yang tidak sedap dipandang. Ketujuh, metode pembuangan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal. Yang ketiga, kesehatan pemukiman. Secara umum, rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, dan terhindar dari kebisikan yang mengganggu. 2. Memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. Yang ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengolahan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makan dan minum dari pencemaran, di samping pencegahan dan penghawaan yang cukup. Yang keempat, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun keadaan dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya tergelincir. Selanjutnya, yang keempat,
Pembuangan sampah. Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, penimbunan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola kehidupan, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi. Yang kedua, penyimpanan sampah. Yang ketiga, pengumpulan dan pengolahan serta pemanfaatan kembali. Yang keempat, pengangkutan. Yang kelima, pembuangan. Dan yang terakhir, keenam, dengan mengetahui unsur-unsur pengelolaan sampah, kita dapat mengetahui hubungan dan urgensinya masing-masing unsur tersebut agar kita dapat memecahkan masalah ini secara efisien. 5. Serangga dan binatang pengganggu. Serangga sebagai reservoir atau habitat dan survival bibit penyakit Van kemudian disebut sebab. Gai vektor misalnya pinjal tikus untuk penyakit pes atau sampar, nyamuk Anopheles untuk penyakit malaria. Cara penanggulangan atau pencegahan dari penyakit tersebut diantaranya dengan merancang rumah atau tempat pengelolaan makanan dengan rat proof atau rapat tikus, kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk mencegah gigitan nyamuk Anopheles. Gerakan 3M, yaitu menguras, mengungur, dan menutup. Tempat penampungan air untuk mencegah penyakit DBD, penggunaan kasa pada lubang angin di rumah. Binatang pengganggu yang dapat menularkan penyakit misalnya, anjing dapat menularkan penyakit rabies atau anjing gila. Kecoa dan lalat dapat menjadi perantara perpindahan bibit penyakit ke makanan sehingga menimbulkan diare. Tikus dapat menyebabkan leptospirosis dan kencing yang dikeluarkannya yang telah terinfeksi bakteri penyebab. Yang keenam, makanan dan minuman. Sasaran higien sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan. Persyaratan higienis sanitasi makanan dan minuman tempat pengelolaan makanan meliputi 1. Persyaratan lokasi dan pembangunan. 2. Persyaratan fasilitas sanitasi. 3. Persyaratan dapur, ruang makan, dan gudang makanan. 4. Persyaratan bahan makanan dan makanan jadi. 5. Persyaratan pengelolaan makanan. 6. Persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi. 7. Persyaratan peralatan yang digunakan. Yang ke-8, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan diantaranya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dibagi menjadi indoor air pollution dan outdoor air pollution. Indoor air pollution merupakan problem perumahan atau pemukiman serta gedung umum, bis, kereta api, dan lain-lain. Masalah ini lebih berpotensi menjadi masalah kesehatan yang sesungguhnya, mengingat manusia cenderung berada di dalam ruangan ketimbang berada di jalanan. Diduga akibat pembakaran kayu bakar, bahan baku rumah tangga lainnya, dan merupakan salah satu faktor resiko timbulnya infeksi saluran pernapasan bagi anak balita. Besar resiko relatif tersebut adalah 12,5 kali lebih besar. Keadaan ini bagi jenis pencemaran yang akumulatif tentu akan lebih buruk di masa mendatang. Pembakaran hutan untuk dibuat
lahan pertanian atau sekedar diambil kayunya ternyata membawa dampak serius, misalnya infeksi saluran pernafasan akut, iritasi pada makanan, tergangguannya jadwal penerbangan, terganggunya ekologi hutan. Demikianlah hasil pembahasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.